Proses awal sampai ditunjuk atau dipilih jadi ketua ICSB? Ya dipilih. Oh, dipilih ya. Ya awalnya dari waktu awal pandemi itu kan pelaku UMKM di Sumsel ini kan mengalami penurunan yang drastis banget ya. Nah, dari situ saya dan ayah saya inisiatif untuk membantu karena mereka kan kembali ke rumah tuh usahanya. Akhirnya membantu ayah saya untuk membantu jadi endorse gitu. Nah, jadi saya yang membantu mereka yang merekrut, saya sebagai adminnya itu merekrut mereka untuk setiap harinya itu saya pilih untuk di endorse oleh ayah saya. Terus semakin lama kan mereka sangat terbantu dari endorsan itu. Lalu setelah itu karena sudah memasuki waktu new normal ini sekarang ini, jadi ada baiknya untuk sekarang udah memulai untuk turun langsung saja ke UMKM. Itulah dari dasarnya dari saya terpilih jadi ketua ICSB ini. Kalau dari background pendidikan Gus Samantha sendiri ada nggak? Saya kan memang kuliahnya dari S1 dan S2 itu ambil jurusan bisnis. Kebetulan memang saya ini mengurusi bisnis keluarga juga. Jadi emang dari saya di usaha gas minyak. Dulu Kuliahnya. Iya. Kuliahnya saya di S1 saya di di Victoria University di Malaysia. Itu S2-nya saya di Curtin University di Singapura. Setelah saya tamat S2 itu saya langsung terjun mengelola seluruh usaha dari keluarga saya. tahun berapa ya? Mungkin bisa diceritain sedikit suka dukanya mengelola. Sukanya ya kalau sebelum pandemi ini ya berjalan dengan ya sewajarnya. Namun kalau pandemi ini walaupun kita usaha dari ini kan saya SPBU yang mengelola SPBU dan bisnis dari kuliner segala macam ya pasti akan penurunan juga sama seperti yang lain gitu. Tapi karena ini memang kebutuhan masyarakat, kalau minyak kan memang kebutuhan masyarakat setiap harinya. Jadi ya dari perputaran itulah kita berpikir untuk tetap struggle gitu. Karena memang ayah saya, karena kita kan bersaudara 4 perempuan semua. Jadi mau nggak mau kita memang diajarkan untuk mengelola. Jadi per anak itu dibedakan, misalnya kayak kakak saya kan memang lebih ke arah politik. Nah kalau memang karena saya memang kuliahnya di bisnis, memang ayah saya mengarahkan saya untuk ke bisnis gitu. Selain juga memang ada passion di situ. Iya betul. Kalau bagi Mbak pribadi, Kalau untuk mendirikan bisnis itu kan jadi kita lebih tahu ya kalau gimana, karena memang saya basicnya dari bisnis gitu. Jadi saya tuh tahu jadi gimana mengelola perusahaan, gimana mengelola data-data yang dari pegawai gitu. Jadi saya memang turun juga. dengan bisnis Iya, saya memang punya anak 2, tapi kan saya kan siangnya dari pagi ke siang itu bisa tetap bekerja, terus setelahnya kan bisa ngurus anak-anak gitu. Selain itu sih dari Sasa ini dialah administrator aku waktu ngendor itu. Iya, tadi itu ada bilang. Dia tukang datanya, makanya udah bener. yang videoin, yang ngedit, yang itu saya semua. Oh, oke. Untuk Bapak. Setelah waktu kerja di luar gitu. Iya, malam kan kita Malam kan ya, Bapak pulang oke. kantor malam tuh. Terus saya bilang, "Ya udah antar makanannya di sore hari sebelum Bapak pulang." Jadi waktu Bapak pulang, Bapak kan makannya satu hari jam 6. Jadi waktu Bapak setelah makan saya bantu untuk endorse. Gitu. Jadi saya yang videoin, saya yang edit, saya yang kirim ke mereka langsung. Jadi bukan tangan orang lain. Selain memang keluarga, suami gimana sih? Dukungan dari suami gimana? Kalau suami saya sih nggak dukung. Maksudnya emang itu kan untuk amal juga ya, membantu orang lain gitu. Oke, pada saat yang endorse itu ada yang hal unik apa sih Mbak, bisa diceritain? Mungkin ada menu makanan yang Bapak tidak bisa dimakan Oh atau iya, apa? jadi ayah saya itu kan nggak bisa makan ikan laut. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya ada namanya pempek kan ya, belum tentu itu ikan sungai semua kan. Jadi mau nggak mau kadang ayah saya itu mau mencicipi. Jadi kadang-kadang ayah saya suka alergi gatel kalau makan ikan laut gitu. Jadi kadang-kadang suka minum obat dulu sebelum ini gitu. Tapi karena memang niatnya kan membantu tuh, gitu. Jadi harus dicicipi makanannya. Gitu. Buat tahu kita enak apa enggaknya kan nggak tahu kan. Satu lagi Ibu, moto Ibu dalam berbisnis itu apa? Kalau saya tuh bisnis itu tuh nggak akan hasil itu tuh maksudnya emang kita tuh dari bawah
untuk mencapai hasil yang lebih baik. Harus dari bawah. Ayah saya ngajarinnya kalau usaha itu harus dari bawah. Nggak bisa kalau kita langsung ke atas gitu, langsung percuma aja. Nanti kalau misalnya kita udah di atas terus misalnya sebentar aja, itu harus lama. Oh, jadi memang ada kaitannya dengan Ya karena usaha keluarga kita juga kan emang udah lama dari sebelum bapak belum jadi bupati juga itu. Jadi harus maintainnya itu kan, itu yang berat kan maintainnya gitu. Sampai sekarang harus berjalan gitu. Paling banyak belajar soal bisnis dari siapa? Dari ayah saya. Dari ayah saya. Iya. Mungkin ada pesan yang ditanamkan tadi, kecuali yang harus belajar dari nol, ada pesan dari bapak apa nggak? Enggak. Kalau ayah saya bilangnya kalau usaha itu tuh kan itu harus yang berkepanjangan. Nggak boleh kita misalnya kita baru usaha sebentar terus kita tutup gitu atau gimana. Jadi harus sustain gitu. Iya, kita. Jadi gimana kita membawa untuk maintainnya gitu. Terakhir tips untuk bagi UMKM pemula yang ingin sukses seperti Mbak itu gimana? Pemula itu kan biasanya kan mereka kan itu kan kalau apalagi dalam pandemi ini ya Mbak ya. Jadi kan itu kan namanya mereka kan butuh modal kadang ya. Jadi gimana nanti di CSB ini dengan pengurusnya itu membantu mereka untuk memperkenalkan yang perbankan itu. Jadi mereka suka nggak ngerti kadang-kadang untuk gimana sih nyari modal ini, kadang kan karena kan setiap bank itu kadang ada KUR kan namanya kredit usaha itu. Jadi gimana kita juga jadi jembatan untuk mereka, membantu mereka. Satu lagi Bu, panutan Ibu dalam berbisnis, tokoh bisnis Ada ya. Nggak ada. Soalnya saya emang ngikutin ke ayah saya. Ayah saya. Emang ayah saya tuh emang kalau saya tuh dia dari guru segala-galanya